Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Oke, baiklah, berikut akan Ibu berikan penjelasan ya tentang materi matriks yang pagi ini kita pelajari. Jadi di sini Ibu berikan rekaman ulang supaya bagi yang ketinggalan meeting ataupun yang tadi sempat terputus-putus masih bisa mendengarkan penjelasan dengan lengkap. Oke, baik, kita mulai saja pembelajaran matriks kali ini, yaitu tentang dasar-dasar matriks. Oke, dengan saya sendiri, yaitu Bu Hermi Laila Brilia. Oke, pengertian. Nah, oke, sebelum kita mempelajari matriks, yaitu di sini akan saya berikan informasi dulu. Jadi, untuk lebih mempermudah kalian dalam menyerap materi pembelajaran ini, diusahakan kalian review dulu atau kalian pahami dulu tentang persamaan linier dan pertidaksamaan linier, baik itu pun yang satu variabel ataupun yang dua variabel, karena nanti di sini akan erat hubungannya dengan materi tersebut. Oke, lanjut. Oke, pengertian matriks. Nah, matriks ini adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom itu kita sebut dengan elemen matriks. Kemudian, untuk menuliskan nama, nah kita menggunakan huruf kapital. Ingat ya, harus menggunakan huruf kapital. Oke, kemudian banyaknya baris dan kolom matriks itu kita sebut ordomatriks. Oke, mungkin kalau seperti ini kalian masih ngambang maksudnya itu seperti apa, karena juga ini memang materi yang awam gitu ya buat kalian baru pertama kali ini. Oke, saya berikan contohnya. Mulai dari bentuk umum. Nah, bentuk umum matriks itu seperti itu. Di sini ada nama matriks yang kita tuliskan dengan huruf yang menggunakan huruf kapital. Kemudian di dalam tanda kurung di sini berisikan elemen-elemen matriks. Nah, untuk bentuk umumnya di sini saya tuliskan A11, A12, A13, A1N dan seterusnya sampai ANN. Nah, maksudnya apa sih ini gitu kan? Oke, kalau kita lihat di sini matriks itu kan terdiri dari baris ya dan kolom. Nah, baris itu adalah deretan angka yang tidur, sedangkan kolom itu adalah deretan angka yang berdiri. Oke, sehingga apa arti A11? Nah, jadi arti A11 adalah elemen matriks A itu yang terletak pada baris 1, kolom 1. Nih ya, pada baris pertama dan di kolom pertama. Nah, yaitu A11. Kemudian, jadi kalau A12 apa? Berarti kalau A12 adalah elemen yang terletak pada baris yang pertama dan terletak pada kolom kedua. Nah, itu A12. Ingat, pokoknya baris dulu baru kolom. Oke, baiklah. Begitu juga ketika ada A31 ya. Berarti A31 ini adalah adalah elemen matriks yang terletak pada baris baris ketiga dan di kolom pertama. Oke. Nah, maka ketika AMN ini maksudnya adalah ya benar. Jadi elemen matriks pada kolom pada baris ke M dan kolom N. Nah, jadi tinggal kalian hitung aja nanti barisnya itu terletak di baris keberapa dan kolom keberapa. Oke, harap kalian paham. Oke, langsung masuk ke contoh yang ada bilangannya. Nah, di sini Ibu sajikan ada matriks B yang berisi elemen-elemen 2, 5, min 4, min 1, 6, dan 7. Nah, ordo. Nah, ordo itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom. Ingat ya, baris dulu baru kolom. Oke, paham? Ya, jadi di sini ordo matriks B adalah ya barisnya di sini ada berapa?
bilangan yang tidur? Iya, ada 2. Kemudian baris yang berdiri ada berapa? Ya, ada 1, 2, 3. Oke, jadi ordo matriks B ini adalah 2 kali 3. Nah, penulisannya seperti ini. Kemudian di sini, maka elemen yang terletak pada A13 itu berarti siapa gitu. Jadi elemen terletak pada baris pertama dan kolom ketiga. Oke, baris pertama, terus kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga siapa berarti? Iya, jadi men 4 gitu. Terus baris A22. Oke, elemen A22 berarti baris kedua. Oke, berarti di sini ya. Terus kolom yang kedua berarti di sini. Nah, sehingga elemen matriks A22 adalah 6. Oke, gitu. Oke, coba lagi. Kalau misalkan bukan A31. A23. Nah, siapa yang terletak pada A23? Oke, A23 berarti baris kedua, terus kolom ketiga berarti adalah angka 7. Oke, seperti itu. Lanjut sekarang ke jenis-jenis matriks. Nah, di sini jenis-jenis matriks yang diberikan itu ada 7 ya. Yang pertama ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks identitas, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks 0. Nah, di sini ada contoh matriks baris nih. Namanya baris berarti dia berupa baris. Jadi bisa dibilang bahwa matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Begitu juga dengan matriks kolom. Nah, berarti hanya ada kolom saja, gitu kan? Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Kemudian matriks persegi. Nah, persegi apa sih definisi persegi? Ya, jadi suatu bangun yang memiliki panjang dan lebar yang sama ya. Oke, jadi panjangnya di sini adalah banyak si baris dan kemudian lebarnya itu adalah banyak si kolomnya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa barisnya 4 dan kolomnya juga ada 4 sehingga bisa kita sebut bahwa matriks ini adalah matriks persegi. Disimpulkan bahwa matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke, lanjut ke matriks identitas. Nah, matriks identitas bisa kalian lihat di sini ada matriks yang berordo 2x2 dan matriks yang berordo 3x3. Di mana di sini hanya berisikan angka 1 dan 0. Dan angka 1 itu hanya terletak yang miring begini saja. Nah, terangannya sudah Ibu berikan di sini bahwa angka yang berada di tengah-tengah, nih ya, ini kita sebut dengan diagonal utama. Dan angka yang sebelah sini, nah ini kita sebut diagonal samping. Nah, jadi untuk matriks identitas ini, matriks adalah suatu matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya 1, sedangkan semua elemen lainnya 0. Jadi dia 1 itu hanya berada di diagonal utama. Selebihnya angka 0. Oke, lanjut ke matriks segitiga atas. Ini bisa kita lihat di sini ya. Oke, bahwa angka ini, nah, dia berisi angka dan 0, tapi yang berisi angka itu hanya ada di sebelah atas saja, atau dari diagonal utama ke atas. Dan di bawah diagonal utama itu adalah 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Ingat ya, hanya berlaku untuk matriks persegi. Diagonal utama dan di bawahnya ini adalah angka 0. Nah, kalau matriks segitiga bawah, jelas kebalikannya dari segitiga atas. Nah, jadi matriksnya itu yang berisikan angka itu hanya dari diagonal utama ke bawah. Dan yang di atas diagonal utama itu hanya angka 0. Jadi kita bisa simpulkan bahwa matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Oke, terus kita ke matriks 0. Apa matriks 0? Nah, di sini bisa kita lihat nih, semua elemennya adalah
0. Jadi di sini tidak hanya berlaku untuk matriks persegi saja ya, tapi untuk semua matriks yang semua elemennya itu adalah 0. Oke, lanjut ke transpose matriks. Nah, transpose itu adalah berasal dari kata trans, yaitu pindah ya. Nah, jadi kita di sini adalah memindahkan posisi ya. Posisi. Nah, jadi perubahan bentuk matriks di mana elemen pada baris di sini menjadi elemen pada kolom. Jadi yang kita pindahkan itu adalah posisi baris dengan kolom. Contohnya nih, di sini ada matriks berordo berapa? Ya, 2 kali 3. Oke, di mana baris pertama itu berisi elemen 2, 4, dan 1, sedangkan baris kedua berisi min 3, 5, dan 0. Nah, ketika kita transpose, si matriks si baris pertamanya ini akan menjadi kolom pertama. Nah, kemudian baris keduanya akan menjadi kolom kedua. Nah, penulisan matriks itu dengan menggunakan A pangkat T ya. Nah, T-nya bisa kecil, bisa besar, atau juga bisa A kemudian dikasih garis di atasnya. Ini kita bacanya A transpose. Oke, hasil dari matriks A yang ditranspose. Oke ya, kalau kita lihat ordonya, ketika dia matriks A itu berordo 2 kali 3, maka ketika kita pindah, nah itu menjadi berordo 3 kali 2. Oke, semoga sampai di sini bisa dimengerti. Next, yang terakhir itu tentang kesamaan matriks. Nah, dua matriks itu dikatakan sama jika keduanya itu memiliki ordo yang sama dan juga elemen-elemen yang seletak itu juga sama. Contohnya seperti ini. Ini ada dua matriks A dan B. Nah, matriks A itu berordo 2 kali 2, dan matriks B juga berordo 2 kali 2. Kemudian elemen-elemen yang seletak sama. Jadi si seletak itu maksudnya ini. 2 dengan si 6/3. Min 3 itu seletak dengan 9/3. 5 seletak dengan 5, 4 seletak dengan 4. Jadi ini yang kita sebut sama. Tapi kan di sini nggak sama, Bu. Yang di sini 2, yang satu 6/3. Nah, kita hitung dulu. Nah, 6/3. 6/3 itu kalau kita hitung hasilnya berapa? Iya, 6 dibagi 3 kan hasilnya juga 2 kan. Nah, jadi biarpun di sini penulisannya beda, tapi kan kalau kita hitung itu mereka sama gitu. Jadi si matriks A dan B ini masih bisa disebut dengan sama gitu ya. Beda kalau di sini si 6/3-nya itu kita isi dengan 6/2. Nah, kalau 6/2 kan tulis hasilnya berapa? 3 kan. Berarti mereka enggak sama gitu ya. Jadi biarpun ada satu angka pun dia yang berbeda, itu berarti kita belum bisa menyebut bahwa mereka itu adalah kesamaan matriks. Begitu juga ketika dengan yang ini min 3 gitu kan, tapi di sini 9/3. Kalau 9/3 aja, berarti kan hasilnya positif 3 ya, bukan min 3. Berarti mereka tidak bisa dikatakan sama gitu. Tapi karena di sini hasilnya min 3 ya, oke, mereka bisa disebut sama. Kemudian contoh kedua. Nah, di sini ada dua matriks nih. Nah, ini masuk ke apa ya? Campuran ya, maksudnya matriks yang menggunakan aljabar gitu atau persamaan linear. Oke, di sini ada matriks pertama yang berisikan 3A, min 4, 2B, dan min 5. Kemudian di sini matriks keduanya adalah min 12, min 4, 9, dan min 5. Nah, kemudian kita disuruh menentukan nilai A dan B. Gitu. Nah, oke, gimana cara menentukannya? Oke, kita lihat yang seletak nih. Oke, 3A di sini seletak dengan si min 12. Nah, sehingga 3A ini nilainya harus sama min 12. Jadi siapa kasih A gitu. P3A sama dengan min 12 sehingga A sama dengan jadi min 12. Nah, kita bagi dengan 3. Karena artinya 3A sama dengan min 12 adalah 3 dikalikan berapa sih yang hasilnya itu min 12. Sehingga nilai A adalah min 4 gitu ya. Karena 3 dikalikan min 4 itu adalah min 12. Kemudian yang B sekarang, nah 2B sama dengan 9 gitu. Nah, jadi 2 dikalikan berapa biar jadi 9. Nah, sehingga cara mengerjakannya adalah 9 ini kita bagikan dengan 2. Sehingga 9 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4,5.
Ini paham ya, intinya kalau seperti ini tandanya kali. Tapi kalau misalkan kayak 3 ditambah A gitu ya. Kalau 3 ditambah A sama dengan min 12, ya kalian cari aja A-nya itu berapa. Supaya 3 ketika dijumlahkan itu menjadi min 12. Oke, lanjut. Di sini ada matriks lagi. Nah, ini lebih agak ke atas lagi ya tingkatannya, karena di sini ada 2 variabel A dan B, dan di masing-masing elemennya itu terdiri dari 2 suku gitu. Oke, nah karena dia dibilang sama, nah maka elemen-elemen yang terletak dia harus sama gitu. Nah, min 1 sama dengan min 1, nah yang 6A min 1 itu harus sama dengan 3B plus 2. Begitu juga dengan yang 4A plus 5 itu harus sama dengan 2B, dan yang matriks 3, elemen 3 ini juga harus sama dengan 3. Oke, kita lihat dulu yang di atas. 6A min 1 itu harus sama dengan 3B plus 2. Bisa nggak kita selesaikan? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada 2 variabel yang berbeda. Tuh. Kemudian kita lihat yang satunya. Di sini ada 4A plus 5 itu seletak dengan 2A. Bisa nggak kita selesaikan? Bisa. Kenapa? Karena dia biarpun ada 2 variabel, tapi variabelnya sama-sama A. Oke, berarti sebelum kita mengerjakan yang ini, kita kerjakan dulu yang ini. Oke, 4A ditambah 5 itu sama dengan 2A. Oke, sehingga cara penyelesaiannya adalah kita satukan dulu yang sejenis. Nih, yang 4A kita satukan dengan 2A, kemudian, nah ini kan beda jenis. Kenapa? Karena nggak ada variabelnya. Kita pindah ke ruas kanan. Oke, positif 5 ketika kita pindah ke ruas kanan jadi min 5, dan si 2A ketika kita pindah ke ruas kiri jadi min 2. Oke, 4A dikurangi 2A, nah itu jadinya 2A sama dengan min 5, sehingga A-nya berapa? Oke, A-nya berarti adalah min 5 dibagi 2, yaitu min 5 per 2. Nah, setelah dapat A, nah kita baru bisa mencari nilai B. Oke, kita tulis nih, 6A min 1, itu berarti harus sama dengan 3B plus 2. Kita tuliskan di sini. Nah, nilai A-nya kita masukkan berapa tadi nilai A-nya? Min 5 per 2. Oke, yang lainnya kita tulis tetap. Terus kita hitung nih, 6 dikalikan min 5 per 2. Nah, 6 dikalikan min 5, iya, min 30 bagi 2, jadinya min 15. Min 15 dikurangi 1, yaitu sama dengan 3B plus 2. Kita hitung, min 15 min 1 jadinya min 16. Setelah itu, nah kita satukan ruas lagi nih, yang sejenis. Jadi min 16 kita satukan dengan 2, nah 2 kita pindah ke sini berarti jadi min 18. Nah, jadi min 18 sama dengan 3B. Oke, kita ubah saja posisinya supaya lebih mempermudah ya. Jadi 3B sama dengan min 18, sehingga berapa nilai B? Nah, kalau udah seperti ini bisa kita bagikan. Min 18 kita bagi 3, jadi hasilnya adalah min 6. Oke, mungkin sampai ini saja yang bisa Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung japri ataupun memberikan komentarnya di Google Classroom ya. Karena di sini Ibu akan berikan tugas. Nah, ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Waktunya 2 hari dari sekarang dan dikumpulkan pada pukul maksimal 12 malam. Oke. Begitu saja, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini menyenangkan dan kalian tetap diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.